Selamat pagi, jumpa lagi kita di perkuliahan interaksi manusia dan komputer ya. Pertemuan kali ini kita mau bahas mengenai evaluasi interaksi manusia dan komputer ya. Kita mau evaluasi gitu. Oke, sering terjadi perdebatan. Jadi waktu melihat sebuah user interface gitu ya, dari software, ada yang bilang, oh ini bagus nih, oh ini sedang, oh ini jelek gitu. Nah, eh, beda-beda setiap orang tergantung seleranya gitu ya. Kayak ya ngelihat ada yang suka make Spotify, ada yang suka pakai Joox gitu karena ada yang suka tampilan Joox, ada yang suka pakai Spotify deh gitu ya. Nah, beda-beda tergantung selera. Nah, jadi asumsi software itu tergantung masing-masing orang gitu. Nah, sebelum sebuah software itu di launching ya, dijual gitu, dipakai atau sama masyarakat yang luas gitu, itu perlu dievaluasi ya, perlu dievaluasi. Kenapa? Agar pada saat nanti digunakan itu tidak ada komplain dari pengguna mengenai tampilannya gitu. Bayangkan kalau belum dievaluasi langsung dipakai sama user terus nanti komplain. Nah, itu kan jadinya image-nya jelek terhadap software tersebut. Ya orang tidak mau lagi memakai gitu. Nah, evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah proses secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam lingkungan tertentu. Nah, jadi kita developer, programmer atau perancang itu kita kasih ke orang gitu. Nih, pakai software ini. Coba apa saja keluhannya pakai ini. Oh, gitu ya. Nanti dia ngasih, oh ini fontnya kekecilan, oh ini warnanya nggak kontras, oh ini nggak bisa di back setelah lanjut, oh, dan seterusnya gitu ya. Nah, seorang user itu berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari, seperti yang dulu pernah saya ceritain. Kalian berapa detik, berapa menit paham langsung pakai aplikasi Gojek pertama kali diinstal? 3 menit, 5 menit. Nah, itu kan itu pasti sudah ditentukan standarnya sama startup Gojeknya. Ya, orang kalau pakai aplikasi Gojek itu maksimal 5 menit udah bisa ngorder gitu. Ya. Jadi kalau pas diuji ternyata ada yang 10 menit baru paham, oh berarti belum belum berhasil itu ya, perlu diperbaikin lagi gitu. Nah, kenapa perlu dievaluasi? Karena kita kita pakai aplikasi yang kita buat sendiri pasti akan bilang kita bagus gitu, pasti akan langsung ngerti. Tapi kita buat aplikasi untuk siapa? Untuk orang lain kan. Nah, makanya perlu orang lain yang mengevaluasi gitu ya. Jadi kita perlu pendapat orang lain untuk menilai aplikasi kita. Kalau kata orang lain itu bagus, udah berarti bagus. Kalau kata orang lain jelek, di mana jeleknya gitu. Tuh. Nah, untuk mengevaluasi sebuah produk itu bisa digunakan kuesioner atau interview. Ya gitu. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dilakukan ya pada saat pembuatan ya, pada saat pembuatan. Bisa juga kalau udah jadi ya masih versi prototype, udah diuji juga gitu ya. Kemudian setelah produk itu dipasarkan, itu juga bisa jadi evaluasi ya. Coba saja lihat Windows berkembang terus dari Windows yang pertama sampai sekarang Windows 10, terus dievaluasi ya, dievaluasi terus. Ada kekurangan Windows 7 diperbaikin, muncul di 8. Waktu itu 8 ini kan nggak ada tombol startnya gitu kan, banyak yang komplain. Akhirnya di revisi muncul 8.1 ada tombol startnya gitu ya. Jadi evaluasi produk itu bisa dilakukan dengan riset pasar ya. Nah, cara mengevaluasi itu ya, paradigmanya ada 4 yang populer gitu ya. Pertama, quick and dirty evaluation, kemudian usability testing, kemudian field study, kemudian predictive evaluation ya. Kalau quick and dirty ini ada kita dapat feedback dari user atau konsultan ya, secara informal para desainer. Jadi
kita dapat lah. Jadi pada saat pembuatan gitu dapat masukan dari orang, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, gitu. Jadi cepet aja gitu ya, penerima masukan aja gitu. Nah, mulai usability testing. Nah, usability testing ini dominan digunakan di tahun 80-an ya. Jadi ini kita libatkan mengukur kinerja user. User tuh siapa yang mau kita suruh untuk ngetes maksudnya gitu ya. Nah, nanti kinerjanya itu biasanya diukur berapa kali kesalahan. Misal ada dari 10 langkah penggunaan software tersebut. Dari 10 langkah itu dia berapa yang salah. Misalnya ada 3, berarti 30% kesalahannya atau 50%, setengahnya yang salah itu. Jadi bisa dilihat bagaimana melihat kesalahannya itu bisa langsung kita lihat langsung ya, pas dia pakai kita lihat langsung, atau kita rekam menggunakan video ya. Evaluasi ini nanti digunakan pakai kuesioner atau wawancara. Setelah dia selesai menggunakan aplikasi, kita wawancara, kita kasih kuesioner itu. Nah, biasanya usability testing ini dilakukan di lab. Nanti dikasih treatment misalnya ada suara bising, ada cahayanya digelapin ya, atau dan lain-lain lah ya, banyak treatmentnya gitu. Nah, contoh usability testing tuh bisa lihat di video ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri videonya bagaimana suasana usability testing. Nah, biasa gini, tadi kan ada bilang direkam ya, ini tuh dipasang kamera yang menghadap si handphonenya ya. Nanti dites, dilihat, nanti kan kelihatan di rekaman, oh dia salah di sini, oh dia salah di tahapan ini. Nah, sehingga bisa dilakukan perbaikan terhadap kesalahan di tahap-tahapan yang salah itu ya. Kemudian field study. Kalau field study ini dia tempat, misalnya nih aplikasi pemesanan makanan di restoran, diuji di restoran gitu ya, pakai tempat yang akan digunakan software tersebut. Misal aplikasi absensi dipakai di kelas kan, ya sudah diujinya di kelas berarti gitu ya, perlu tempat. Nah, belakangan ini ya, kalau saya trennya itu usability testing itu digabung dengan field studies. Jadi usability testing yang biasa diuji di laboratorium ya, di lab itu, sekarang dia diuji di lingkungan software itu akan digunakan gitu. Kemudian kalau predictive evaluation, kita kasih ke orang yang berpengalaman. Misal nih kita mau nguji sebuah game, kita buat game gitu. Nah, suruh gamer ya, gamer yang nguji gimana nih gamenya nih yang baru aku buat. Oh gini nih, oh gini. Nah gitu ya. Jadi kita tidak perlu buat hadir ke user yang banyak, lebih cepat, lebih murah gitu. Biasa sih perusahaan pakai yang ini kadang-kadang gitu ya. Ini cukup populer. Nah, ini teknik-teknik evaluasi, yaitu ada observasi, dilihat usernya, diamatin, kemudian ditanya pendapatnya mengenai aplikasi ya, user ya. Kemudian bisa juga nanya kepada tenaga ahli. Contoh kayak tadi itu misalnya game, tanya ke pemain game profesional, atlet e-sport gitu ya. Atau bisa juga diuji performanya ya dari user make. Atau kita bisa membuat kita buat pekerjaan ya, modeling user ya, kita kasih, Bapak tolong belanja 75.000, belanja ini di aplikasi ini ya, kita buat modelingnya gitu ya, seperti itu. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Jadi kalau teknik observing user itu di quick and dirty ya, jadi penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya ya. Kalau nanya ke user, asking user, di quick and dirty itu disukai user. Jadi user akan buat dalam grup ya untuk saling bertanya gitu. Kemudian early expert ini untuk dapat kritik mengenai prototipe atau aplikasi dari
tenaga ahli ya, orang profesional gitu. Kalau di usability testing ya, observing user itu melihat video, dia pakai video. Tadi kan ada video yang HP direkam itu, dia pakai gitu ngevaluasinya. Kemudian kalau asking usernya, kita setelah dia selesai itu kita kasih kuesioner, pertanyaan, dan interview. Itu lihat bagaimana pendapatnya secara detail gitu ya. Usability testing tidak bertanya kepada expert ya. Kemudian user testing dilakukan di laboratorium, tapi yang saya bilang kalau sekarang dilakukan juga di studi kasusnya ya, tempat dipakainya. Nah, kalau field studies ya, kalau observing usernya itu dilakukan di lokasi manapun aja ya, tergantung tempat software itu akan digunakan. Kemudian kalau asking usernya, dia melakukan evaluasinya ya, si yang mengevaluasi dapat melakukan interview dan juga mendiskusikan kepada peserta apa yang dialami oleh peserta. Kalau prediktif itu dia tidak observasi, tidak nanya ke user, dia fokusnya di expert, jadi langsung aja nanya ke expert, gimana nih patokannya gitu, cepet jadi gitu ya. Nanti dikasih model digunakan itu diprediksi untuk kinerja waktu dengan versi-versinya gitu ya. Nah, skala Likert ini kalau penilaian rentang, ada rentangnya gitu ukurannya. Kalau kalian inget ngisi kuesioner MDP gitu ya, kepuasannya mahasiswa gitu ada kan, kalau setelah UTS mau lihat nilai kan kalian isi kuesioner dulu. Nah, itu pakai skala Likert ya. Jadi ada 1 sampai 7 atau 4 sampai 7 gitu ya, ini ukurannya gitu ya. Jadi kalau 4 itu dia pakai ukuran 4, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus gitu. Kalau ukurannya 5, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, ada netralnya gitu ya. Kalau 7 dia sangat buruk, agak buruk, netral, agak bagus. Nah, biasanya sih pakai yang 5 skala, ukuran 5 ya, ada yang netral gitu. Ini jadi ukurannya gitu. Contoh seperti ini nih ya. Layout 1 sampai 5 ya. Ini user 1, user 2, user 3, user 4, user 5. Jadi ada 5 orang yang dikasih untuk menguji aplikasi ini ya, website ini. Dari layout, user 1 ngasih 5, user 2 ngasih nilai 4, dan seterusnya. Rata-ratanya 4. Kecepatan akses, yang user 1 ngasih 3, dan seterusnya. Nah, di rata-rata, di total, dibagi rata-rata, tengahnya 376. Nah, jadi keseluruhan pendapat yang melakukan uji terhadap website ini itu nilainya ada 3,76 ya. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 kriteria ini, itu yang paling bagus di informasi yang selalu up to date ya. Jadi ini sudah dipertahankan aja. Nah, yang paling jelek itu dinilai perpaduan warna, sehingga perpaduan warna ini perlu diperbaiki ya, agar nilainya bisa naik, dan juga di kecepatan akses gitu. Rancangan tampilan, display. Jadi pada setiap tahap dalam sekuen transaksi, pastikan bahwa data apapun dibutuhkan pemakai tersedia pada tampilan ya. Contoh, kalau kayak kalian di GoFood lihat makanan, tampil semua pasti makanannya kan, harganya tampil semua, karena itu yang dibutuhkan gitu. Tayangkan data kepada pemakai dalam bentuk yang langsung digunakan, jangan mengharuskan pemakai mengkonversi data yang ditampilkan. Contoh, belanja di GoFood itu kan kita beli barang, misalnya beli pempek 3, beli model 2, dan seterusnya, harganya kan masing-masing. Itu langsung aja tampil total biayanya, jangan sampai si user ngitung manual gitu. Untuk setiap jenis tampilan data, pertahankan format yang konsisten dari satu tampilan ke tampilan lainnya. Misal terkait font, terkait warna, jangan berubah-berubah, konsisten.
Gunakan kalimat yang pendek dan sederhana. Gunakan pernyataan yang positif. Gunakan prinsip logis, pengurutan list. Ya listnya itu ya. Misal nih kayak form gitu ya, udah kan standar nama, NPM, tanggal lahir, alamat. Nggak ada kan alamat dulu kan, alamat, NPM, nama, nggak ada kan. Jadi logis pengisiannya itu ya. Kemudian pastikan label cukup dekat dengan data field yang berhubungan ya. Jadi misal ukuran baju ya, itu kan apa, misalnya ukuran sepatu dan lain-lain ya, itu harus dekat. Kemudian buat kolom data alfabetis rata kiri, misalnya kan nama negara ya. Nah kalau kalian perhatikan, kalau nama negara itu kan muncul dari huruf A sampai huruf Z, urut gitu. Jangan, jadi enak orang mau ngetik Indonesia gak usah nyari satu-satu, cukup deket huruf I langsung dia ke I gitu. Indonesia pasti di I gitu urutannya gitu ya. Pada tampilan banyak halaman, berikan label setiap halaman ya. Jadi sering kan kalau ngisi form gitu kan, jadi karena ini halaman pertama data diri, berikutnya itu informasi mata kuliah, ada source-nya, itu dikasih label di atas penjelasan biar orang ngerti, oh ini form ini, oh ngerti form ini, maksudnya gitu ya. Awal setiap tampilan dengan judul. Oke. Untuk kode ukuran, simbol yang lebih besar tingginya paling 1,5 kali. Jadi misal ada judul, nah itu 1,5 kali aja dari yang di bawahnya gitu ya, ukuran jangan timpang. Gunakan kode warna untuk aplikasi ya, sehingga pemakai dapat membedakan dengan cepat kategori data. Nah misalnya kalau kalian lihat grafik ya, misalnya grafik nilai itu warna biru, kemudian jumlah mahasiswa itu warna hijau, beda gitu. Jika menggunakan blink, ada yang blink tuh berkedip gitu ya, itu jangan terlalu cepat itu. Kemudian pakai tabel dasar untuk display biar bisa melihat semuanya gitu, lebih mudah melihatnya pakai tabel, jangan pakai paragraf atau gitu. Jika kebutuhan tampilan data berubah, sediakan cara bagi pemakai ya untuk melakukan perubahan ini di administrator ya, di administrator kalau mengubah data, jadi mudah. Jadi dulu aku pernah seperti ini, menguji kerja praktek si mahasiswa ini buat aplikasi gaji. Nah harusnya kan kalau gaji itu pasti setiap bulan, mungkin setiap tahun ada kenaikan atau penurunan gitu ya, cenderung naik. Nah sama si mahasiswa, dia buat gaji itu hard coding, jadi nilai gaji itu langsung di coding gitu. Terus bagaimana tahun depan kalau misal ada naik gaji, apakah si bagian akuntingnya harus ngoding? Enggak kan, harusnya dibuat sebuah form kenaikan, form untuk mengubah gaji gitu kan. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini warna harus menarik dan tidak sakit mata, kontrasnya bagus. Kalian bisa lihat di Google lah, di Google tuh ada paduan warna gitu ya. Ya gitu. Jadi itu terkait warna, sering-sering latihan gitu. Terus jangan terlalu banyak warna, sedikit warnanya, harus cukup aja gitu ya. Biasanya sih awalnya tuh hitam putih dulu warnanya, nanti tinggal kalian warnain habis itu seperti apa. Ini warnanya bisa dibaca aja sih. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di chat aja ya gitu. Oke, selamat pagi, sampai jumpa lagi.